Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bu Nizar Azizatun Nikmah selaku dosen pengampu mata kuliah pengetahuan lingkungan dan kepada teman-teman Tadris Biologi 4B yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat melakukan pembelajaran tatap maya atau pembelajaran online dengan tiada halangan suatu apapun. Baiklah, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Rahmi Zahratul Asna, Rizky Indah Yuliasari, Ragil Hani Fadilah, dan Putri Rahmatul Maula akan mempresentasikan materi pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan menyampaikan materi tentang pertumbuhan populasi dan faktor penyebabnya. Untuk sebab-sebab yang akan kami bahas ada 5, yaitu yang pertama tentang pertumbuhan populasi dan faktor-faktor penyebabnya, yang kedua kondisi dan kecenderungan pertumbuhan populasi manusia, yang ketiga hubungan kepadatan penduduk dalam kondisi lingkungan, yang keempat manusia dan degenerasi alam, dan yang kelima atau yang terakhir yaitu tentang solusi atas kepadatan penduduk. Untuk materi yang pertama tentang pertumbuhan populasi dan faktor-faktor penyebabnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Rizky Indah Yuliasari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yakni pertumbuhan populasi dan faktor penyebabnya. Yang pertama yakni pertumbuhan populasi. Pertumbuhan perubahan populasi sewaktu-waktu dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu di sebuah populasi menggunakan per waktu menit untuk pengukurannya. Ada beberapa teori menurut beberapa ahli, salah satunya yakni teori Malthusian. Teori ini pemikiran tentang pertumbuhan penduduk hanyalah sebuah suatu reproduksi yang merupakan upaya menggantikan masyarakat ataupun orang yang telah mati, karena dengan jumlah kematian yang relatif tinggi. Beberapa dari pandangan tentang kependudukan sebelum dari teori Malthusian maupun tidak selarasan pada praktek sebelum serta sesudah pada masa Malthus. Yang kedua yakni teori Adam Smith. Pada abad ke-18, Adam Smith serta kaum fisioratik mengatakan bantahan terhadap doktrin pronatalitas. Kaum tersebut berpandangan kependudukan bukan menjadi sebuah masalah yang sangat vital yang mempengaruhi kesejahteraan dari sebuah masyarakat, namun faktor tanahlah yang sangat erat kaitannya dengan sebuah tingkat produksi. Yang ketiga yakni teori neoklasik. Pemikir neoklasik memiliki pandangan bahwa dalam jangka panjang dan perkembangan perekonomian akan mengalami sebuah stationary state, yaitu dalam keadaan di mana bentuk perekonomian tidak akan mengalami pertumbuhan namun statis. Banyaknya angka dari pertumbuhan penduduk merupakan sebuah tingkat pertambahan di suatu wilayah maupun negara pada satu jangka waktu tertentu. Ada beberapa faktor yang mendasarinya. Yang pertama yakni kematian. Banyak sekali yang menjadi faktor penyebab dari kematian ini, biasanya dipengaruhi usia, lingkungan sekitar, tempat tinggal di mana ada tidaknya sarana prasarana yang menjadi pendukung kehidupan seperti makanan, kebersihan, dan kesehatan. Biasanya faktor ini memiliki persentase yang rendah. Jika kematian bertambah, maka angka kependudukan pun akan berkurang. Namun sebaliknya, bila angka kematian menurun, maka akan menambah juga angka kependudukan karena angka kelahiran akan melonjak secara drastis. Yang kedua yakni kelahiran. Faktor dari kelahiran ini bisa disebut menjadi faktor penyebab utama terjadinya pertumbuhan penduduk pada dunia, karena dengan rata-rata pertumbuhan dari penduduk adalah sebab tingginya angka kelahiran yang dibandingkan angka kematian. Yang ketiga yakni faktor pendukung kelahiran atau pronatalitas.
pernikahan pada usia muda yang disebabkan ada anggapan bila bahwa terlambat menikah akan mengakibatkan keluarga malu. Yang keempat yakni faktor penghambat kelahiran atau antinatalitas. Ada sebuah program keluarga berencana yang bisa mendukung pembatasan jumlah anak serta adanya ketentuan pada batas usia menikah. Untuk wanita minimal berusia 16 tahun dan bagi laki-laki minimal berusia 19 tahun. Adanya pembatasan pada pegawai negeri yang hanya diizinkan memiliki 2 anak dan penundaan menikah hingga selesai pendidikan serta sampai diizinkan untuk memperoleh pekerjaan. Yang kelima yakni migrasi, merupakan sebuah peristiwa berpindahnya suatu kelompok dari suatu daerah lainnya. Banyak kasus suatu kelompok bermigrasi untuk dapat mencari sumber cadangan makanan yang baru untuk menghindari kelangkaan yang terjadi karena kepadatan penduduk. Selain migrasi ada istilah lain yang tentang dinamika yang disebut mobilitas. Pengertian mobilitas ini memiliki arti yang lebih luas daripada migrasi karena mencakup perpindahan sebuah wilayah secara permanen serta sementara. Tinjauan dari migrasi secara regional amatlah penting dilakukan, khususnya terkait dengan kepadatan serta pemerataan penduduk yang tidak merata. Saya Rahmi Zaratul Asna akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Rizky Indah Yuliasari. Saya akan menyampaikan materi tentang kondisi dan kecenderungan populasi manusia. Jumlah penduduk yang semakin bertambah akan mempengaruhi perubahan iklim dan berpotensi terjadinya pemanasan global atau global warming. Global warming atau pemanasan global menjadi ancaman bagi makhluk hidup bumi dan akan berdampak pada terjadinya disaster seperti kekeringan, badai topan, banjir, dan bencana lainnya yang berpengaruh kestabilan fungsi lingkungan sebagai sumber daya. Lingkungan sebagai sumber daya mempertemukan berbagai kepentingan di dalamnya, antara lain misalnya seperti kepentingan masyarakat, pengusaha, dan pemerintah. Benturan kepentingan antara berbagai pihak sering berakibat kondisi lingkungan harus menjadi korban. Pada akhirnya, kondisi lingkungan yang dikorbankan akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat di sekitar. Pengelolaan lingkungan selain berusaha melakukan tindakan preventif, yakni mencegah meluasnya kerusakan lingkungan, juga melakukan tindakan represif, yaitu bertindak secara nyata untuk menghadapi kondisi lingkungan yang terlanjur rusak. Nah, kondisi lingkungan yang demikian jika dimungkinkan perlu diperbaiki agar dapat bermanfaat kembali bagi kesejahteraan masyarakat banyak. Manusia memiliki andil yang besar di dalam mempengaruhi keberlangsungan dan dinamika lingkungan. Lingkungan meliputi keadaan baik yang disebut makhluk hidup maupun benda, termasuk pula keadaan-keadaan yang mempengaruhi keberadaan makhluk hidup dan benda. Nah, keadaan-keadaan yang kemudian juga disebut hukum alam memang akan mengalami keadaan hemostatis atau keseimbangan apabila pengaruh manusia dalam batas kewajaran. Namun apabila campur tangan manusia telah melampaui batas, kemampuan salah satu atau komponen lingkungan untuk memperbaiki dirinya, maka akan menjadi ketidakseimbangan atau ketidakharmonisan antara komponen lingkungan. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai 3 kategori lingkungan. Nah, Dahlan menegaskan bahwa lingkungan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berada di sekitar kita. Selanjutnya dia mengategorikan lingkungan menjadi 3. Yang pertama yaitu lingkungan fisik, meliputi tanah, air, udara, serta interaksi di antara unsur tersebut. Yang kedua, lingkungan biologis, termasuk di sini adalah semua organisme hidup, baik binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun mikroorganisme. Dan yang ketiga, lingkungan sosial, meliputi semua interaksi manusia dengan sesamanya. Lingkungan fisik, lingkungan biologis, dan lingkungan sosial merupakan kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan. Ketiga lingkungan tersebut berinteraksi satu sama lain menurut hukum-hukum keseimbangan.
menurut hukum-hukum keseimbangan sistem lingkungan atau hukum alam. Hukum alam yang mengatur keseimbangan dapat mengalami perubahan menjadi tidak lagi sinergis apabila tekanan manusia terlalu besar terhadap lingkungan. Tekanan manusia terhadap lingkungan yang dimaksudkan di sini adalah beban hasil kegiatan manusia berupa limbah atau sampah yang terlalu besar jumlahnya. Jumlah yang besar dari hasil aktivitas manusia dapat dideterminasikan melalui kemampuan lingkungan untuk mampu pulih atau tidak kemampuannya dalam melayani pemenuhan kebutuhan di masa yang akan datang. Lingkungan telah memiliki beberapa fungsi atau peranan yang utama, seperti yang telah disebutkan oleh Suparmoko, yaitu yang pertama sebagai sumber bahan mentah untuk diolah menjadi barang jadi atau untuk langsung dikonsumsi. Yang kedua sebagai asimilator, yaitu pengolah limbah secara alami. Dan yang ketiga sebagai sumber kesenangan. Lingkungan terdiri atas komponen-komponen yang meliputi berbagai sumber daya yang dapat bermanfaat bagi manusia. Salah satu komponen tersebut adalah bahan mentah atau sumber daya alam atau natural resource. Bahan mentah tersebut ada yang perlu diolah terlebih dahulu sebelum dapat dimanfaatkan, misalnya bahan tambang. Lingkungan akan berjalan dengan prinsip tatanan hukum seperti homeostatis atau keseimbangan, kemampuan atau kapasitas, kompetisi, toleransi, adaptasi, evolusi, mutasi, hukum minimum, dan sebagainya. Lingkungan menjadi sumber kesenangan karena dapat dijadikan sebagai objek penguasaan kebutuhan manusia, terutama kebutuhan manusia dengan pemanfaatan sumber daya alam cenderung tidak berpihak pada kelestarian lingkungan. Revolusi industri 4.0 menjadi tantangan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, di mana industri 4.0 di sektor lingkungan keberpihakan kepada daya dukung lingkungan, yaitu pembangunan berkelanjutan, keberlanjutan ekologis, pendidikan lingkungan, konservasi, dan produk ramah lingkungan. Dengan demikian, pertumbuhan penduduk diikuti dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat di suatu wilayah tidak melebihi dari daya dukung lingkungan dan keberpihakan kepada kelestarian lingkungan. Jadi itulah beberapa materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang hubungan kepadatan penduduk dengan kondisi lingkungan akan disampaikan oleh teman saya yaitu Putri Fatima. Menuju sebab selanjutnya yaitu hubungan kepadatan penduduk terhadap kondisi lingkungan. Lingkungan hidup sering disebut sebagai lingkungan adalah istilah yang dapat mencakup segala makhluk hidup dan tak hidup di dalamnya. Ada di bumi atau bagian dari bumi yang berfungsi secara alami tanpa campur tangan manusia yang berlebihan. Misalnya manusia bersama tumbuhan, hewan, dan jasad renik menempati suatu ruang tertentu. Selain makhluk hidup, dalam ruang ini juga terdapat makhluk tak hidup seperti udara, air, tanah, batu, atau benda mati lainnya. Kepadatan penduduk mendorong peningkatan kebutuhan lahan untuk tempat tinggal, sarana penunjang kehidupan, industri, tempat pertanian, dan sebagainya. Oleh karena itu, kepadatan penduduk sangat berpengaruh bagi keadaan lingkungan. Yang pertama, dampak kepadatan penduduk terhadap kebersihan air. Air adalah salah satu sumber daya alam yang sangat besar manfaatnya bagi manusia. Selain untuk diminum, air juga diperlukan untuk menjaga kebersihan pakaian, badan, dan lingkungan. Tumbuhan-tumbuhan dan hewan ternak juga memerlukan air. B. Dampak pada kesediaan udara bersih. Menurut WHO, peningkatan pencemaran udara berasal dari kendaraan bermotor, industri, pertanian, dan pembakaran sampah. Emisi udara merupakan emisi gas buang yang dilepaskan ke udara yang dihasilkan dari penggunaan energi. Emisi udara
emisi CO2 yang diperoleh dengan menjumlahkan seluruh emisi CO2 yang dihasilkan dan penggunaan energi oleh beberapa sumber. Karena kepadatan penduduk, karena penduduk semakin banyak, maka peningkatan pencemaran udara pun juga semakin besar. Dan pastinya kendaraan bermotor, industri pertanian juga semakin besar. Oleh karena itu, kesediaan udara bersih juga semakin berkurang. Air adalah salah satu sumber daya alam yang sangat berfungsi penting bagi kehidupan seluruh makhluk hidup di dunia ini. Oleh sebab itu, persediaan air bersih yang terbatas dapat menimbulkan masalah yang cukup serius. Cadangan air di dalam tanah semakin lama semakin berkurang karena kawasan yang tertutup aspal dan beton yang membuat air tidak dapat meresap ke lapisan tanah. Akibatnya sering terjadi kekurangan air pada musim kemarau. Pump dalam memenuhi kebutuhan air banyak memanfaatkan air tanah. Dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka juga menyebabkan penipisannya persediaan air tanah yang dimanfaatkan oleh pump. Pertumbuhan penduduk di suatu daerah berpengaruh terhadap kemampuan lingkungan seperti lahan, air bersih. C, yaitu dampak terhadap lahan pertanian. Todaro menyatakan bahwa degradasi lingkungan hidup yang sedemikian parah di berbagai tempat akibat lonjakan pertumbuhan penduduk terhadap lahan yang ada telah menyusutkan tingkat produktivitas lahan pertanian, produksi pangan per kapita. Bertambahnya jumlah penduduk suatu daerah disebabkan oleh faktor alami, yaitu kelahiran dan kematian. Selain faktor alami juga dipengaruhi oleh faktor migrasi. Jumlah penduduk akan berpengaruh terhadap kesediaan bahan makanan dan tempat tinggal. Meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan kebutuhan akan lahan juga semakin meningkat. Alih fungsi lahan dari lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup penduduk tidak dapat dihindarkan. Peningkatan jumlah penduduk akan menyebabkan kebutuhan akan pemukiman dan prasarana umum semakin meningkat pula. Hal ini akan berimbas pada kecenderungan konversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian mengalami percepatan. Oleh karena itu, penduduk yang semakin banyak maka juga berdampak terhadap lahan pertanian juga. Baik, yang selanjutnya yakni tentang manusia dan degradasi alam. Manusia sendiri merupakan istilah yang dikatakan memiliki dunia dan bagi manusia dunia ini terbuka adanya. Adapun terdirinya manusia yakni terdapat tubuh atau raga dan jiwa yang tidak terpisah dari anggota satu dengan yang lainnya. Manusia sendiri memiliki keyakinan ataupun kepercayaan masing-masing, yang mana mereka mengakui akan adanya Tuhan atau tidak. Sampai sekarang pun, adapun asal-usul manusia yang belum jelas akan kebenarannya. Setelah ditemukannya penemuan-penemuan fosil yang berdasarkan argumen tertentu tidak menjadikan para ahli bersepakat untuk menarik kesimpulan bahwasanya manusia sekarang ini termasuk homo sapiens yang berasal dari makhluk terdegradasi. Lahan yang tergolong terdegradasi ringan terdapat pada wilayah gelombang sampai berbukit sampai bergunung dengan lereng antara 5 sampai 25%. Di Indonesia sendiri, berdasarkan data dari Tata Ruang Pertahanan, ahli fungsi lahan pertanian telah mencapai 100.000 hektar per tahun, sedangkan kemampuan pemerintah untuk mencetak lahan sawah baru hanyalah 40.000 hektar per tahunnya. Dengan demikian, telah terjadi defisit lahan sekitar 60.000 hektar per tahun. Selanjutnya yakni tentang degradasi alam. Pembangunan pertanian di negara kita Indonesia dengan beberapa dekade terakhir yang telah meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat, namun di beberapa wilayah dan daerah telah berdampak terhadap perubahan atau penurunan kualitas atau degradasi. Kecenderungan penurunan atau degradasi ini termasuk sumber lahan akan semakin menimpa karena
dampak akan pertumbuhan penduduk itu sendiri. Lahan yang terdegradasi bukan hanya merupakan lahan yang tidak produktif, tetapi lahan tersebut juga mampu menimbulkan terjadinya bencana alam. Bencana tersebut seperti kekeringan, banjir, longsor, sampai mampu menyebabkan kebakaran karena tanah yang tandus dan kering yang berdampak terhadap terjadinya percepatan pemanasan global. Degradasi alam tersebut juga memiliki dampak degradasi lahan di kawasan Puncak Bogor misalnya. Dulu masih terdapat kawasan yang banjir di daerah Puncak Bogor, yang mana dampaknya bisa dirasakan hingga dengan semakin meluasnya lahan yang terdegradasi, baik kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan, di lahan yang kering maupun di lahan basah, akan berakibat terhadap banyak wilayah dan semakin parahnya kerusakan lingkungan yang mampu mendorong terjadinya bencana alam. Demikian tadi presentasi dari kelompok 2. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.